أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا dan Allah telah berkata lahum kepada mereka Nabi Yuhu. Siapa yang berkata Nabi mereka? Mereka di sini siapa? Yaitu penduduk yang tinggal di Baitul Maqdis. Dia dulu diusir oleh Raja Jalut dari kampungnya. Kampungnya dulu di dekat Yordania, perbatasan Palestina. Di situ dia tinggal. Kemudian karena rajanya diusirnya dari kampung, tinggallah dia di Baitul Maqdis. Orang ini termasuk Bani Israel juga, keturunan Israel, keturunan Yakub. Jadi kepada kelompok ini diutus oleh Allah seorang nabi, namanya Nabi Samuel. Nah, itulah yang berkata. Wa qala lahum nabiyyuhum, berkata kepada nabi mereka, Nabi Samuel itu berkata. Apa katanya? Inna Allah qad ba'atsa lakum Taluta malika. Inna Allah, sesungguhnya Allah, qad, sesungguhnya ba'atsa, telah mengutus, telah mengangkat lakum, untuk kamu, Taluta. Talut, ada seorang laki-laki namanya Talut, malika, menjadi raja. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi kepada mereka. Sekarang kalian sudah punya seorang raja, yaitu Talut yang telah diutus oleh Allah, telah diangkat oleh Allah menjadi raja. Jadi menjadi raja itu atau menjadi nabi itu yang mengangkat adalah Allah. Tidak dipilih oleh rakyatnya. Kalau dipilih oleh rakyatnya, nanti dia rebutan ingin menjadi raja, menjadi presiden. Lalu, berkata mereka itu, mereka protes ketika Allah mengangkat Talut menjadi raja. Mereka protes. Talut itu dari kalangan keluarga orang-orang khusus juga, dari keluarga mereka juga ada rumah pemilih. Berkata mereka, anna yakunu, anna itu bagaimana mungkin, yakunu ada, lahu bagi Talut, al-mulku, raja. Jadi berkatalah mereka, bagaimana mungkin Talut itu bisa menjadi raja? Itu saya ditanya. Bagaimana mungkin Talut itu menjadi raja? Alaina, atas kami. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, dan kami lebih berhak bil mulki, untuk menjadi raja, minhu, daripada Talut. Walau yu'ta sa'atan minam,
Walam yutawalam, artinya dia tidak diberikan saatan, keluasan rezeki. Saat itu luas. Dan dia tidak diberi keluar rezeki minal mal, daripada harta. Jadi maksudnya, mana mungkin kalau itu menjadi raja, dia orang miskin. Dia tidak punya kekayaan, tidak punya uang. Nah, jadi itu protes dulu. Kalau sekarang kalau ingin jadi presiden kan harus banyak uang untuk sogok menyogok. Nah, so kalau tak ada uang untuk sogok menyogok, kalah dalam pemilihan. Nah, jadi dari dulu menganggap prinsip macam itu, kalau ingin menjadi raja harus kaya. Nah, sedangkan kalau katanya dia miskin, tidak beri keluasan harta, kekayaan. Nah, Allah berkatalah atau menjawablah Nabi tadi, Nabi Samuel tadi. Apa kata Nabi? Inna Allah astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah telah memilihnya untuknya. Itu kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah memilihnya alaikum, di atas kamu. Wa zadahu bastatan, dan ditambah oleh Allah keluasan bastatan bil ilmi, dalam ilmu. Jadi bagi Allah memilih seorang pemimpin itu tidak perlu uang banyak. Yang penting dia punya ilmu, punya kecerdasan untuk memikirkan umatnya. Itu yang penting bagi Allah. Kalau harta kurang nanti bisa dicari. Wal jismi, dan diberi pula wadannya besar, tenaganya kuat, gagah berani. Itu dimiliki oleh Taluk. Dia punya ilmu, dia cerdas. Nah, dan tubuhnya sehat, kekar, dan kuat. Wallahu yu'ti mulkahu, Allah memberikan kerajaan kepadanya. Mulk may yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Jadi dulu itu kalau ingin siapa yang ingin jadi nabi, yang ingin jadi raja, itu Allah yang menentukan. Nah, bukan masyarakatnya, bukan dipilih, tapi Allah lah yang menentukan. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas ilmunya, lagi maha mengetahui. Wa qala lahum nabiyyuhum. Kemudian berkata lagi kepada mereka nabinya, Nabi Samuel tadi. Inna ayata mulkihi ayyatiyakum tabut. Sesungguhnya tanda-tanda kerajaannya, dia menjadi raja, mulki. Sesungguhnya tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda bahwa Talut itu dituju oleh Allah menjadi nabi adalah ayyatiyakum tabut. Datang kepadamu tabut nanti. Tabut tidak seperti tabut kiamat, beda. Kalau tabut kiamat kan dibenamkan ke dalam laut, karam kan. Nah, ini tidak tabut seperti itu. Tabut itu semacam peti besar datang kepada mereka. Fihi sakinah, di dalam itu ada sakinah. Ada hal-hal yang menenteramkan hati, menenangkan perasaan. Ya, karena di dalam itu ada suhu-suhu dari Nabi Ibrahim dulu, ada di dalamnya tongkat
tongkat Nabi Musa, ada di dalamnya sepasang sendal Nabi Musa, ada serban. Jadi itu menimbulkan sakinah, ketenangan. Karena ada cerita-cerita, ada kisah-kisah di situ berkaitan dengan apa yang ada di dalam tabut itu. Itu datangnya min rabbikum, dari kami. Wa mimma wa baqiyatum mimma tarakal adu Musa. Wa baqiyah, ya telah dijelaskan dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Wa ala Harun, dan Nabi dan keluarga Harun. Musa dan Harun itu kan dia kakak beradik. Tapi yang duluan diangkat jadi nabi adalah Musa. Setelah itu karena Musa meminta bantu, angkatlah abangku ini sebagai pembantu aku ya Allah. Dia katalah, jadilah dia nabi. Jadi Musa dan Harun abangnya sama-sama nabi, menjadi nabi, sama-sama menghadapi perjuangan berat menghadapi Fir'aun. Tahmiluhul malaika. Tahmiluhu, tabut tadi itu dibawa oleh malaikat. Jadi malaikat membawa dari udara, dari mana simpan kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Karena ada suatu keperluan sebagai tanda bahwa Talut telah menjadi raja, dibawa oleh malaikat. Tabut itu diperlihatkan kepada Bani Israel yang ada di Baitul Maqdis pada waktu itu. Tahmiluhul malaika, dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika laayatil lakum. Sesungguhnya yang demikian itulah benar-benar menjadi tanda bagi kamu, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi cerita Talut diangkat menjadi raja, bukan menjadi nabi ya. Menjadi raja, menjadi nabi beda. Raja ini gunanya untuk memimpin di waktu itu untuk memimpin perang. Nanti dia akan memimpin perang. Setelah ini dia akan berperang. Bagaimana cara-cara Talut nanti memimpin perang akan Bapak Ibu lihat nanti di ayat berikutnya. Mula-mulanya orang tidak percaya Talut jadi raja. Dia orang miskin, orang biasa, petani. Dia miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi ada keistimewaan diberikan oleh orang cerdas otaknya. Bagaimana cara mengalahkan musuh? Nantinya mencoba nantilah akan kita lanjutkan. Sekarang kita ulang kembali. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan telah berkata kepada mereka nabi mereka, innallaha ba'atsa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah benar-benar telah mengutus untuk kamu Talut sebagai raja. Qalu anna yakunu lahul mulk alaina. Mereka menjawab, bagaimana mungkin ada Talut itu menjadi raja terhadap kami. Wa nahnu ahaqqu bil mulki. Nah, itu artinya kami. Dan kami lebih berhak untuk menjadi raja minhum, daripada Talut. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia tidak diberi keluasan daripada harta, dia tidak diberi kekayaan. Qala innallaha astafahu 'alaikum. Nabi itu berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kamu. Wa zadahum basta, dan diberinya keluasan fil ilmi, ilmu adalah kecerdasan.
dalam ilmu. Wal jismi, dan jisim, jasad, badannya kuat, sehat. Tidak sekadar kuat tapi sehat. Wallahu yu'ti mulka, Allah memberikan kerajaan kepadanya. Mayyasha, yaitu kepada orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas, Maha mengetahui. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka, inna ayata mulkihi ayyatiyakum tabuk. Sesungguhnya tanda-tanda kekuasaannya nanti akan datang kepadamu tabuk. Fihi sakinah, di dalamnya ada sakinah. Ada sakinah. Mir rabbikum, dari Tuhan. Wa baqiyatun mimma taraka Musa, dan ada peninggalan daripada ada baqiyah, ada lagi ya yang lain. Misalnya sisa-sisa peninggalan keluarga Musa, wa ala Harun, dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika la ayatal lakum, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu jika kamu orang-orang yang beriman. Kalau Bapak Ibu cerita masih sekitar Bani Israel, kita baca secara bergantian.